Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iksan Rizky Lubis dengan NIM 220533134 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat atau media dalam proses pembelajaran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses administrasi sarana dan prasarana. Proses administrasi sarana dan prasarana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan mengatur sarana dan prasarana di suatu lembaga pendidikan. Proses administrasi sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, investasi, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan, dan pengawasan serta penghapusan terhadap sarana dan prasarana. Selanjutnya ada perencanaan sarana dan prasarana. Baiklah, perencanaan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana di masa depan. Perencanaan sarana dan prasarana meliputi yang pertama, analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Lalu yang kedua, ada perumusan kebutuhan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, pengembangan rencana pengadaan sarana dan prasarana. Yang dimaksud dengan pengadaan sarana dan prasarana, selanjutnya ada pengadaan sarana dan prasarana. Baiklah, pengadaan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang telah ditetapkan. Pengadaan sarana dan prasarana meliputi yang pertama ada penentuan jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana. Lalu yang kedua, pemilihan metode pengadaan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencatat dan mendata sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan. Inventarisasi sarana dan prasarana meliputi yang pertama ada pencatatan dan pendataan sarana dan prasarana. Lalu yang kedua ada pemeliharaan data inventarisasi sarana dan prasarana. Selanjutnya ada penyaluran sarana dan prasarana. Penyaluran sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan sarana dan prasarana yang telah diadakan kepada unit kerja yang membutuhkan penyaluran sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencatat dan mendata sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan. Inventarisasi sarana dan prasarana meliputi yang pertama ada pencatatan dan pendataan sarana dan prasarana.
Lalu yang kedua ada pemeliharaan data inventarisasi sarana dan prasarana. Selanjutnya ada penyaluran sarana dan prasarana. Penyaluran sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan sarana dan prasarana yang telah diadakan kepada unit kerja yang membutuhkan. Penyaluran sarana dan prasarana meliputi yang pertama ada dua yang dikaitkan, yaitu yang pertama penentuan unit kerja yang membutuhkan sarana dan prasarana. Lalu yang kedua yaitu pendistribusian sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan sarana dan prasarana secara optimal. Pemeliharaan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga sarana dan prasarana agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal. Selanjutnya ada penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengeluarkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena rusak, tidak dapat digunakan lagi, atau karena alasan lainnya. Lalu pengawasan sarana dan prasarana. Pengawasan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien. Pengawasan sarana dan prasarana meliputi ada dua hal di sini, yaitu pemeriksaan sarana dan prasarana secara berkala. Lalu yang kedua, pengambilan tindakan terhadap sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya ada peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Guru memiliki peran penting dalam administrasi sarana dan prasarana. Guru dapat berperan sebagai yang pertama, pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kedua, pembinaan sarana dan prasarana. Lalu yang terakhir ada pengguna sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana. Guru dapat berperan sebagai pengelola karena pengelola sarana dan prasarana dengan membantu kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sarana dan prasarana seperti yang pertama, membantu dan menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana. Lalu yang kedua, membantu dalam pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana. Lalu yang ketiga, membantu dalam penyaluran sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, membantu dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.